Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan diri, saya Devi Natasha Irawan sebagai prinsipal dari SMA Nasional 1 atau NASA School lebih dikenalnya saat ini. Terima kasih kepada Ibu Win selaku pendamping dari calon guru penggerak kami. Program guru penggerak atau calon guru penggerak ini adalah ini inline sekali dengan kami sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi saya dan Bapak Ibu guru lainnya, tim kerja dari NASA Senior High School atau SMA Swasta Nasional 1 ini sangat mendukung apa yang menjadi program yang dijalankan oleh calon guru penggerak. Ya, kami punya harapan yang besar tentunya agar guru-guru kami yang nantinya mudah-mudahan menjadi guru penggerak gitu ya, ke depannya bisa mengimbas atau menularkan kebaikan-kebaikan, praktik-praktik baik kepada teman-teman lainnya, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang bisa tetap senantiasa mengimplementasi kurikulum Merdeka ini untuk 1, 2, 3 tahun dan seterusnya. Harapan kami tidak akan pernah putus kepada program baiknya Kementerian Pendidikan untuk terus memajukan pendidikan Indonesia, mencerdaskan bangsa, sehingga memang nantinya kedepannya lulusan dari SMA Nasional 1 bisa menjadi orang-orang yang mampu berkontribusi bagi dunia sesuai dengan zamannya. Terima kasih, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Maya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sarapan ya? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Saya baik Bu. Terima kasih sudah dengan tangan terbuka saya bisa diterima di SMA Nasional 1 Pondok Gede yang lumayan ya. Terima kasih tadi juga sudah mau izin sama kepala sekolah untuk beberapa waktu ke depan mendampingi saya progresnya tentang kegiatan pembelajaran secara daring. Sesudah mengikuti kegiatan selama 1 bulan ini, kira-kira harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran. Setelah belajar 1 bulan ini Bu, saya merasa bahwa saya lebih menyadari, membuka mindset saya. Intinya bahwa ternyata sebagai guru itu bukan hanya transfer ilmu, kemudian saya tidak harus kejar-kejaran dengan kurikulum, tapi saya lebih berorientasi memperhatikan kebutuhan dari peserta didik saya, dan setelah 4 minggu saya lakukan, alhamdulillah justru anak-anak belajarnya lebih happy, kemudian target kurikulum saya justru terlampaui. Ternyata kesini-sini, oh iya, begitu saya memperhatikan kebutuhan anak-anak, tujuan saya secara kurikulum tercapai, kemudian anak-anak belajar lebih happy. Dari kepala sekolah sendiri dan rekan-rekan yang lain tentang kegiatan selama melakukan pembelajaran daring di LMS itu kira-kira iya, kalau dukungan kepala sekolah seperti saya sudah sampaikan Ibu bahwa beliau 100% mendukung, demikian juga yayasan. Kemudian ada tidak perubahan yang Bu Maya sudah lakukan di kelasnya, termasuk di dalam kelas ya, terhadap anak-anak selama kegiatan pembelajaran di LMS? Kalau pembelajaran kelas, saya lebih kepada perubahan mindset, bahwa dari orientasi lebih kepada murid, memperhatikan kebutuhan murid, menuntun mereka sesuai dengan bebannya dan keterjalanannya. Saya jadi menggunakan aplikasi yang interaktif, sehingga seperti misalnya ngobrol, mereka main gitu interaktif, kemudian kabut akhirnya mereka akhirnya setelah saya memperhatikan kan saya di modul 1 kan belajar tentang filosofi pendidikan kinerja dan sudah saya terapkan di kelas. 2 hal yang saya dapatkan, kurikulum selesai, anak juga belajar berdasarkan referensi mereka. Iya Ibu, alhamdulillah saya senang gitu, saya ngerti. Seperti itu yang saya dapatkan. Respon terhadap peserta didik selain senang gitu ya, kira-kira mungkin hasilnya menunjukkan hasilnya seperti apa? Maksudnya hasil belajarnya? Ya. Hasil belajarnya itu alhamdulillah baik. Tapi memang ada beberapa anak yang harus lebih didorong.
secara kelompok kan pasti ada saja. Nah itu akhirnya saya memberikan poin-poin untuk mendorong mereka itu poin-poin. Kelompok terbaik hari ini maka dapat 5 star, kita setuju. Tapi kemudian saya juga melakukan refleksi sama yang lain. Itu ya secara keseluruhan mereka senang ya, senang. Dan evaluasinya juga lebih baik ya. Betul. Nah, kemudian hal yang sudah baik tersebut apa saja yang perlu diperbaiki ke depan nih, ke 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu supaya dari hasilnya sudah terlihat dapat. Oke. Saya sudah merasakan imbasnya efeknya bagi diri saya sendiri juga bagi anak-anak. Maka kebiasaan baik ini akan saya teruskan dengan belajar tetap orientasi pada murid. Akan saya tambah lagi preferensi belajar yang menarik seperti apa. Mungkin sederhana tapi lebih memotivasi anak. Dengan tidak yang mahal, yang nilai inovasi kan Bu. Kalau versi Redbox itu alatnya susah, maka saya menggunakan Pixel. Pixel itu kan salah satu larutan yang mengandung HCl. Relatif lebih aman untuk anak-anak. Jadi saya tidak harus menggunakan HCl yang kan kelas 10. Jadi yang yang berbahaya lah. Pokoknya saya kemudian menggunakan tusuk gigi untuk buat model molekul. Itu yang harus saya perbaiki, harus saya tingkatkan kemampuan dalam demonstrasi, kemudian alat media-media belajar. Berarti ini kan sekolahnya Bu Maya ini kan sudah melaksanakan cuti merdeka ya. Berarti 6 dimensi yang sudah diterapkan di sekolah ini tentu saja sasarannya kan ke berbagai siswa didik ya. Nah itu ada tidak transformasi pendidikan khususnya nih di SMA nasional ini dikaitkan dengan yang ke-6 dimensinya, kan ada bertakwa, iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri dan seterusnya. Itu seperti apa yang sudah ada di sekolah ini? Insya Allah ke-6 dimensi ini sudah mulai diterapkan Ibu. Kalau bertakwa sudah mulai dari sholat duha, kemudian subuh berjamaah, kemudian ada musri. Musri itu cara mengaji yang benar, lafalnya, itu skripnya ya. Itu sudah, bahkan ada beberapa anak yang lulusan dari pesantren SMP-nya itu sudah didorong untuk mendapatkan sertifikat Hafiz gitu. Jadi ketika dia mau perguruan tinggi nanti langsung menunjukkan itu bisa menjadi karpet merah. Ya seperti itu kartu bahwa dia bisa masuk ke daftar ke situ. Itu yang kemudian kebinekaan global. Kami itu tadi ada Global Citizen School yang dari UNESCO tadi, itu anak-anak belajar seperti LMS, belajar secara mandiri. Itu mereka mengerjakan modul-modul tentang bagaimana berpikir secara global sebagai citizen, sebagai penduduk dunia, bahwa dia boleh sosial, nggak boleh mendapatkan orang lain. Itu sudah. Kemudian bernalar kritis juga sudah di dalam kelas, adanya KIR dan sebagainya. Kemudian gotong royong, mereka melakukan acara ikut bareng dari yang sudah kaderisasi. Mereka sudah punya namanya Green Zone Ibu. Jadi mereka membentuk ada sebuah acara Green Zone di sini. Mereka menjadi perubah bagaimana cara mengubah orang untuk menjadi agen perubahan lingkungan. Jadi mereka kampanye terus kemudian memang sampah. Jadi memang sudah terkait dengan visi misinya sekolah ini juga ya. Iya, dan satu lagi inklusi kan anak-anak sini ada yang inklusi. Oh, ada. Menerima. Betul. Kebetulan kan masa itu kan dari KB dari SMA. Nah di SD itu sudah dari TK malah itu sudah ada anak inklusi. 2 orang dalam satu kelas. Ditangani oleh satu LS, Learning Support Assistant. Kemudian di SMP juga
Nah mereka tuh benar-benar belajar secara diferensial, berbeda. Ya. Berarti benar-benar di sini sudah menerapkan juga tentang pembelajaran Iya dan Dewantara yang tentang pembelajaran diferensial. Nah, kira-kira nih Bu Maya, ada tidak kendala ya? Kendala berarti ada hal tidak baiknya. Maksudnya kendala di dalam sendiri menangani anak-anak yang inklusi. Kan otomatis kan mereka harus dibedakan. Tetapi untuk goalnya harus sama kan, artinya hasilnya outputnya kan otomatis harus mencapai target daripada sekolah ini. Itu seperti apa? Nah, kalau untuk anak-anak inklusi kan memang itu Bu digabung dalam kelas yang biasa ya Bu, yang biasa tadi. Nah yang biasa tadi itu mereka terbiasa untuk tidak membuli Bu alhamdulillah. Jadi mereka menghargai yang ini meskipun dia didampingi oleh LSA tadi. Dan ini belajar untuk sosialisasi. Yang ini belajar menghargai, yang satunya belajar untuk sosialisasi. Meskipun dalam target kurikulum dia harus di downgrade Bu. Downgrade itu ya karena ada anak itu kok dalam sekolah ini dia cuma bisa 5. Jadi target kurikulumnya 10, dia 5. Rapotnya berbeda sama yang lain. Rapotnya ada yang deskripsi. Jadi dia dapat 2 secara kedinasan sama yang lain. Gitu ya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Ini kamu silakan. We're meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back.